Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam renungan pagi di hari Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Ini adalah anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa boleh kita rasakan. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam renungan pagi, mari bersama kita satu dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur kami ketika kami masih boleh berikan kesempatan untuk boleh ada di pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan dari istirahat malam kami yang panjang. Jadi pagi hari ini Tuhan membangunkan kami mendapatkan semangat yang baru, kami mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mau melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Tuhan, bersamalah dengan kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan yang bersama menjadi pegangan dan pedoman kami untuk kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di Selasa pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14, Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat 33, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Orang yang memiliki fokus yang benar, ia pasti memiliki tujuan hidup yang benar dan hidup untuk mencapai tujuannya. Diulangi lagi, jadi orang yang memiliki fokus hidup yang benar, ia adalah orang yang memiliki tujuan hidup yang benar, dan menghidupi kehidupannya untuk mencapai tujuannya yang benar. Sebagai orang Kristen, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan, parameter kita untuk menentukan pilihan hidup itu adalah di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Nah, parameter ini untuk melihat apakah tujuan hidup kita ini berguna dan untuk membangun sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau tidak. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab jika tidak, semua tujuan itu mendatangkan kebaikan. Jika kita memiliki fokus yang benar, pasti parameternya itu pada firman Tuhan. Jika kita memiliki fokus hidup yang benar, maka kita tidak akan melakukan hal-hal di luar Allah. Kita tidak akan goyah dan kita tidak akan hilang harapan. Bahkan juga perhatian kita tidak akan dialihkan hanya kepada harta duniawi. Lalu kita kehilangan kehendak Allah yang sempurna bagi kehidupan kita. Demikian juga yang dialami oleh Petrus ketika ia kehilangan fokus pada saat mengalami ketakutan. Dituliskan di ayat yang ke-30 dikatakan, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, 'Tuhan, tolong aku.'" Nah, di langkah-langkah awal Petrus yakin
Dia berjalan di atas air, tapi kemudian ia berteriak pada saat ia menerima tiupan angin yang kencang. Dan akhirnya Petrus kehilangan fokus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan pada saat Petrus kehilangan fokus, Petrus sudah tidak lagi melihat ke arah Yesus. Petrus tidak percaya akan kuasa Yesus, tapi Petrus melihat akan badai yang mengancamnya. Jadi secara singkat, jika kita melihat sikap Petrus, ia cepat bertindak. Cepat bertindaknya Petrus tidak dilakukan sepenuhnya karena ia menaruh fokus percayanya bukan kepada Tuhan. Sehingga dalam keadaan genting, yaitu dikatakan dalam keadaan angin kencang, Petrus mudah kehilangan fokus dan mengalami ketakutan karena badai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang secara manusiawi ini adalah hal yang wajar ketika kita berada dalam ketakutan dan kekhawatiran dengan apapun yang sedang kita alami, bahkan juga kehidupan yang mencekam. Tapi lewat perenungan pagi hari ini, kita bersama hendak dikuatkan iman percaya kita kepada Tuhan pada saat ada sesuatu yang mencengkam kehidupan kita. Kita belajar dari sikap yang dilakukan Petrus sebelumnya yang sepenuhnya belum sungguh-sungguh menyerahkan harapannya kepada Yesus. Petrus memang percaya bahwa Yesus pasti menyertai perjalanannya. Walaupun kita lihat ya berjalan di atas air itu secara manusiawi riskan dan beresiko. Tapi Petrus tidak sungguh-sungguh fokus kepada kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sehingga ketika angin badai, keadaan mencekam, ia hilang fokus. Bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang menyertai. Nah, terkadang saya dan juga Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai manusia juga mengalami apa yang Petrus rasakan. Kita memang percaya bahwa kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan, namun pada satu titik tertentu kita tidak fokus, kita pasti akan mulai goyah dan tidak sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang melindungi. Terkadang pada saat situasi sulit kita datang kepada Tuhan, kita mohon akan kuasanya. Tapi di pagi hari ini kita kembali belajar dan berbenah diri bahwa saat ada kesulitan, saat pergumulan, saat ada himpitan yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita rubah fokus kita kepada kuasa Allah. Yang mana kuasa Allah sanggup bekerja dalam setiap pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, masalah yang kita hadapi. Jangan terfokus dengan beratnya, sulitnya bergumul. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Jika dalam keadaan mencekam sekalipun, fokus kita terarah pada kuasa Tuhan yang mampu menyertai, kita tidak akan takut dan gentar dengan apa yang dihadapi. Meskipun kita tahu bahwa di depan sana ada bahaya dan ancaman. Tapi kita percaya bahwa di bahaya dan ancaman sekalipun tetap ada kuasa Tuhan. Demikian saudaraku, kita mampu merasakan kuasa Tuhan, kita tidak melihat lagi situasi dan tempat apapun, karena kuasa Tuhan itu mampu menjangkau setiap tempat, situasi, dan waktu. Ini artinya, Yesus ingin kita sungguh-sungguh meyakini. Yesus ingin sungguh-sungguh meyakini. Jangan setengah hati untuk percaya pada kuasanya. Jika kita setengah-setengah, kita tidak akan fokus dan kita akan mudah goyah dengan situasi yang menempa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari di pagi hari ini kita serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti bertindak. Di sepanjang hari ini kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita dengan apapun yang sedang kita alami. Mari taruh fokus kita kepada kuasa Tuhan sehingga sewaktu kita mengalami kesulitan, kita melihat ada bahaya, ancaman di depan sana, keadaan mencekam sekalipun kita tidak hilang arah. Karena kita percaya bahwa dalam keadaan mencekam ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Tetap yakin, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita dan tangan Tuhan tetap ada selalu dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas di hari ini, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami dikuatkan kembali iman percaya bahwa keadaan apapun yang mengalami dalam kehidupan kami bahkan mencekam sekalipun, Tuhan tetap ada menolong menyertai kami. Biarlah kami tetap fokus percaya sepenuhnya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang mampu menolong, menyertai, menopang kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, ketika kami akan melakukan aktivitas kami tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang hari ini. Tapi kami percaya, di dalam nama Tuhan ada kuasa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami siap untuk melanjutkan berbagai aktivitas dalam apapun yang sedang kami alami.
Mungkin kami yang berbeban berat, kami yang kelemahan tubuh, kami yang hilang harap, tapi kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami siap dan kami mempertaruhkan kehidupan kami hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.